Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali membahas topik yang pasti sangat hangat. Karena apa? Karena ini sudah menjelang tahun politik. Gonjang-ganjing di mana-mana terkait dengan isu capres atau cawapres dari partai-partai yang menduduki 5 posisi teratas di DPR. Artinya suara terbanyak yang ada di DPR dan yang berhak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Ini pasti sangat menarik untuk dibahas karena banyaknya partai politik yang ternyata hari ini bisa mendukung capres A, besok dia bisa pindah ke capres yang lain. Bagaimana bisa terjadi? Ini tidak lain karena deal-deal politik terkait dengan ketika partai itu memberi dukungan kepada capres, maka dia akan memberikan tawaran kepada capres atau cawapresnya apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka memberi dukungan kepada capres cawapres tersebut. Ya, karena apa? Dalam politik tidak ada lawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi, baik buat partainya, juga buat pribadinya sendiri. Jadi tidak heran hari ini bisa misalnya seorang aktivis atau seseorang yang berkoar-koar untuk mendukung capres tertentu, bisa dia besok ketika dia nggak dipakai lagi, maka dia akan berbalik mendukung yang lain. Bisa saja dia menghina capres atau menghujat capres tertentu, besoknya dia bisa pindah ke partai lain. Karena apa? Ya, dia mencari peluang untuk bisa duduk di parlemen, atau dia berharap kalau dia mendukung capres tertentu, maka dia akan mendapatkan peluang menduduki jabatan tertentu. Ya, apakah itu jadi menteri, atau ya kalau dia hanya yang bisa berkoar-koar di medsos, paling tidak diberikan jabatan sebagai komisaris di BUMN ya. Makanya banyak itu orang yang duduk di BUMN itu nggak mengerti fungsinya dia apa. Hanya karena dia didudukkan di situ ucapan terima kasih oleh presiden atau ya orang-orang yang merasa berhutang budi sama dia. Padahal dia nggak mengerti apa fungsinya di sana. Kasihan Republik ini yang mendudukkan seseorang dalam jabatan tertentu, sementara dia sendiri tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, ya kepada ini masyarakat Indonesia, katanya yang cerdas, ya pilihlah Anda nanti misalnya partai yang benar, atau mendudukkan caleg-caleg itu orang-orang yang bersih,
dari tindak pidana, ya. Jangan pula orang sudah jelas-jelas melakukan tindak pidana, sudah pernah dihukum, tapi masih juga didudukkan menjadi caleg. Begitu juga sekarang nih, dalam hal mendukung calon presiden atau calon wakil presiden. Itulah politik. Nggak ada yang abadi, atau nggak ada kita menyayangkan kalau misalnya partai politik tuh dalam merekrut calon-calon anggota legislatif itu tidak selektif gitu. Kasihan rakyatnya. Kalau misalnya dia dipilih, dia nggak ngerti, dia terpilih, ya jangan kan terpilih dulu. Dia dipilih tapi dia nggak tahu nanti kalau dia terpilih, kan suara itu nanti sia-sia aja. Makanya kita berharap ke depannya gimana Indonesia bisa semakin baik, agar harapan kita Indonesia menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dunia, yang bisa menguasai ekonomi dunia, ya bisa terwujud dari apa? Dari presiden dan juga wakil-wakil kita di DPR sana yang mengerti bagaimana sebenarnya mewujudkan masyarakat itu sejahtera. Ya, hari ini kami membahas bagaimana terjadi dukungan partai PSI kepada Prabowo. Ya, ini menarik sekali kami bahas karena ternyata PSI sebelumnya mendukung Capres Ganjar. Ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi jajaran Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di kantor DPP PSI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang diperbincangkan dalam pertemuan, termasuk tanda-tanda dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Itu menurut pembicaraan di media, ya, bahwasanya pertemuan antara Prabowo sebagai ketum Gerindra dengan PSI itu membicarakan sebenarnya dukungan Jokowi itu ada ke Prabowo atau ke Ganjar. Pertemuan itu berlangsung di kantor DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dilaksanakan pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, jajaran PSI seperti Ketua Umum PSI Giring Ganesa, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, hingga Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menyambut langsung kedatangan dari Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Prabowo tiba bersama jajaran sekitar pukul 16.54 WIB. Ya. Prabowo terlihat mengenakan seragam Gerindra seperti biasa, ya, yang berwarna putih dan celana coklat. Ini pakaian uniform dari Gerindra. Selalu Pak Prabowo kemana-mana dia pakai uniform putih, ya. Dalam pertemuan tersebut tampak juga Ketua Harian Partai Gerindra Dasko yang mendampingi Pak Prabowo, ya. Lalu Ketua DPD DKI Jakarta Rija Patria, mantan Wakil Gubernur, ya, hingga Waketum Gerindra Habibur Rahman. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran PSI.
Ya, dalam pertemuan tersebut Prabowo mengaku sangat senang bertemu dengan jajaran PSI. Pastilah, ya, karena di PSI itu kan ketemu dengan anak muda. Sekarang yang mempunyai suara terbesar di Indonesia itu adalah anak muda. Ya, makanya Prabowo pasti menyambangi PSI karena di situ jajaran pengurusnya, pengurus inti itu anak-anak muda. Usai bertemu, Prabowo dan jajaran PSI menjelaskan hasil pertemuan itu. Prabowo mengaku sangat senang usai bertemu dengan para pengurus PSI dan mengaku banyak kecocokan dengan pandangan Prabowo. Ya, jadi dia merasa cocok pandangan Gerindra dengan PSI. Prabowo merasa ada kesamaan visi dalam pemilu 2024. Bagaimana harapan Prabowo atau PSI di 2024? Menurut Prabowo ada kesamaan. Prabowo mengaku ada kecocokan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dalam pertemuan itu menyanjung juga, ya apalah ya, menyanjung Pak Prabowo yang mau datang menemui anggota partai. Ya, Grace Natali mengatakan dia senang karena Prabowo mau datang ke partai PSI yang diisi oleh bocil-bocil ingusan. Ya, istilah dari Grace Natali, bocil-bocil ingusan. Dia humble lah, dia merendah. Tidak seperti biasa para petinggi partai itu ngomongnya wah, tapi Grace Natali mengaku bahwasanya partai dia itu diisi oleh para bocil-bocil ingusan karena masih muda. Artinya ya dia merendah bahwasanya kami ini bukan siapa-siapa. Tapi itu sebenarnya yang baik. Ya. Yang baik mengaku orang yang belum apa-apa di dunia politik, padahal gerakan-gerakan mereka itu terutama di DKI sangat diakui. Keberanian dari anggota-anggota dewan di DPRD DKI itu PSI kita acungkan jempol. Ya, jadi dia nggak perlu mengatakan terlalu tinggi, tapi ternyata anggota dia dalam melaksanakan tugasnya di DPR cukup berani. Grace menyebut PSI partai yang belum sampai di parlemen di pemilu lalu, yaitu 2019 ya. Suara PSI sekitar 1,89% pada 2019. Menurut Grace, PSI juga berisi anak-anak kecil, anak-anak ingusan, tapi Gerindra dan Prabowo berkenan mendatangi. Ya, jadi lagi-lagi Grace memuji Pak Prabowo yang mau datang ke kantor DPP PSI yang diisi oleh anak-anak ingusan atau bocil-bocil ingusan. Itu istilah Grace. Grace menilai Prabowo bersama Gerindra memiliki sikap yang mau menemui siapapun. Sudah ada kedekatan atau keseriusan. Tapi ya lagi-lagi kita nggak tahu bagaimana nanti waktu yang berjalan ketika mulai masuk detik-detik pencapresan atau memasukkan calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah PSI tetap seiring atau sejalan dengan Gerindra ketika memajukan calon presiden dan calon wakil presiden, kita juga belum tahu.
Ya, jadi Grace mengatakan Prabowo seorang yang rendah hati, yang mau datang ke partai yang kecil. Selain itu, Grace juga sempat bicara soal arah dukungan partai politiknya di depan Prabowo. Grace menyebut PSI akan mengikuti arah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk Pilpres 2024. Grace pun mengatakan PSI akan tegak lurus mengikuti arahan Jokowi. Ya, bayangkan aja, mereka punya ketua umum tapi tetap aja menunggu arahan dari Jokowi, ya, presiden sekarang. Artinya mereka benar-benar sudah terpatri kepada Jokowi. Apapun kata Jokowi, PSI siap mengikuti arah Jokowi. Begitu menurut Grace. Dia juga meyakini tanda-tanda arah dukungan Jokowi juga sudah mulai terlihat. Ya, kata Grace, ya Jokowi sudah mulai mengarahkan kepada siapa calon presiden yang akan diusung 2024. Nggak tahu ya, mungkin aja ada message yang disampaikan oleh Jokowi kepada PSI atau ke Grace Natali, ya, sehingga PSI mengatakan Jokowi sudah mengarahkan kepada siapa calon presidennya. Kemudian Prabowo menyebut dirinya merasa mesra dengan jajaran PSI. Lagi-lagi Prabowo menyanjung juga jajaran PSI yang mau bertemu dengan dia. Prabowo menyanjung PSI karena diisi oleh anak-anak muda. Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut sangat mesra. Ya, ketika Prabowo mengatakan demikian, Grace Natali juga mendukung pernyataan dari Prabowo. Prabowo mengatakan dalam pertemuan tersebut dia siap bekerja sama dengan siapapun. Prabowo mengatakan tidak mau membeda-bedakan partai. Ya, artinya Prabowo akan meminta dukungan atau akan bersilaturahmi kepada partai-partai yang lain yang mau bekerja sama untuk mendukung beliau di Pilpres 2024. Ya, itulah dia yang dinamakan dalam politik tidak ada lawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Karena 2019 itu Prabowo berseberangan dengan PSI. PSI mendukung Jokowi, ya, sementara yang mendukung Prabowo itu bukan, PSI nggak ikut dalam gerbong tersebut. Tapi di 2024 yang akan datang kita belum tahu. Ya, di 2023 ini sudah ada kesamaan antara PSI dengan Prabowo. Ya, makanya Prabowo mengatakan tidak mau membeda-bedakan partai. Yang pasti dia akan bertemu dengan partai-partai yang mau mendukung dia untuk menjadi capres di 2024. Nah, lalu kita lihat atas pertemuan PSI dan Prabowo, bagaimana nasib PSI? Ya, dukungan PSI kepada capres Ganjar Pranowo. Ya, karena beberapa kali PSI sebelumnya sempat menyampaikan dukungannya termasuk lewat baliho untuk bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Ya, PSI sebenarnya sudah ada bikin balihonya. Tapi PSI juga mengatakan ada kesamaan dengan Prabowo, dengan Gerindra. Ya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mulanya menjelaskan terkait pertemuan PSI dengan Gerindra yang berlangsung Rabu tanggal 2 Agustus kemarin. Dia menjelaskan apa sih tujuannya. Grace menyebut kunjungan itu hanya sebatas silaturahmi
tanpa adanya deklarasi. Ya, lagi-lagi gitu lagi ya. Tadi saja menyanjung, ya. Setelah itu dia katakan tidak ada terkait dengan deklarasi, hanya sebatas silaturahmi antara PSI dengan Gerindra. Grace menyebut PSI terbuka jika kandidat baca pres lainnya hendak menyambangi PSI. Artinya siapapun mau datang ke PSI, ya, Grace mengatakan kami akan terbuka. Lagi-lagi, ya, tidak ada kepentingan atau tidak ada lawan yang abadi. Teman yang abadi adalah kepentingan. Bagaimana, ya, dukungan itu diberikan, tapi ada imbal balik dari dukungan tersebut. Makanya ada istilah tidak ada makan gratis, tidak ada makan siang gratis, no free lunch. Ya, semuanya ada harapan untuk duduk dalam satu kekuatan ketika dia memenangkan baca pres tersebut. Grace juga menyebut bahwa pihaknya sampai saat ini belum mengarahkan dukungan ke salah satu capres. Nah, ini lagi tadi udah dibilangkan cocok, tapi ya belum tentu kepada Prabowo. Grace lalu menjelaskan terkait dukungan PSI kepada Ganjar Pranowo. Dia tidak menampik bahwa PSI juga memang membuat baliho dukungan ke Ganjar di sejumlah daerah. Grace menyebut baliho itu juga dibuat untuk sekedar mengumumkan ke publik bahwa Ganjar Pranowo mempunyai elektabilitas. Ya, di tempat lain PSI juga membuat baliho terhadap Ganjar, ya. PSI menyatakan bahwasanya elektabilitas dari Ganjar sangat tinggi di 2024. Dia mau menekankan baliho itu hanya edukasi untuk publik. Jadi, lagi-lagi PSI menyatakan bahwasanya itu untuk edukasi kepada masyarakat. Bahwasanya ini calon presiden yang elektabilitasnya tinggi. Ya, jadi pertemuan dengan Prabowo ya belum jelas juga sebenarnya arahnya kemana. Dari pertemuan tersebut, ya, antara PSI dengan Gerindra, politikus senior PDP Deddy Storus menuding Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berbohong soal dukungan kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Nah, ini lagi mulai dikonter nih, ya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI tidak masalah dikatakan berbohong, kata Grace, ya. Grace bilang nggak masalah lah kalau memang berbohong. Karena memang itu tadi akan melihat wait and see mana sih baca pres yang paling tinggi dukungan publik. Baru nanti diarahkan ke sana, kan begitu. Grace juga menyoroti pernyataan Deddy Storus yang menyebut PSI berpindah-pindah dukungan atau lari-lari. Dia menyebut pertemuan dengan berbagai pihak merupakan bentuk silaturahmi. Ya, PSI akan bilang siapapun boleh datang sama kami. Sementara Deddy Storus mengatakan ya nggak konsisten lah, nggak komitmen. Kan dulu udah mendukung, sekarang kok terima Prabowo. Grace memahami alasan Deddy menuding PSI berbohong. Dia kemudian menyebut PDIP sebagai partai besar. Sementara PSI hanya butiran debu. Kayak lagunya aja, The Search Army. Yang penyanyi, Malaysia. Butiran debu. Kayak gitulah kira-kira katanya si Grace PSI itu. Ya, ini lagi-lagi Grace merendah. Luar biasa. Dia nggak mau ini. Nggak mau melawan lah. Karena memang PSI kalau dibandingkan PDIP nggak ada apa-apanya. Untuk saat sekarang, ya, kita nggak tahu.
nasib suatu partai. Dulu juga PDP kan di zaman Soeharto ditekan ya, Bu Megawati. Siapa sangka sekarang PDP menjadi partai terbesar di Republik ini. Padahal pada saat Orde Baru, PDP habis dibuat oleh Soeharto. Sebelumnya, Deddy Sitorus buka-bukaan terkait Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sempat menyatakan diri mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Jadi karena waktu itu PSI menyatakan dukungan kepada Ganjar, sekarang menerima Prabowo, dia katakan PSI berbohong. Deddy mulanya bercerita tentang pola gerak politik PSI sejak lama. Dia menyebut PSI sempat menyukai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Deddy pun menuding PSI berbohong soal mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2004. Dia juga menilai hasil rembuk rakyat PSI juga hanya lip sync. Lagu juga nih lip sync. Sebelumnya, seperti yang kami kutip, DPP PD Perjuangan pernah menolak dukungan Ganjar Pranowo Capres 2004 dari PSI ya. Seperti yang kami kutip di https www.tv1news.com pada tanggal 24 April 2023. Ya. Bahwasanya PDI nggak menerima, menurut sumber ini, nggak menerima dukungan PSI. Menurut sumber https www.tv1news.com, PDIP hanya menerima secara resmi dukungan dari P3 dan Partai Hanura. Itu menurut sumber tvnews.com. Jadi PSI pada saat itu nggak diterima dukungannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya menugaskan jajaran pengurus yang lain untuk berkomunikasi dengan Hanura dan P3. Dia menjelaskan komunikasi itu dilakukan untuk membangun kerjasama. Hal itu juga didiskusikan di internal PDIP. Hasto menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada P3 dan Partai Hanura yang sudah resmi bergabung ke koalisi PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo Capres di Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas PSI mengatakan memang awalnya PSI memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres sebelum PDIP memberi dukungan atau memberi mandat kepada Ganjar Pranowo. Hal ini kami kutip dari www.tvnews.com, tv1news.com ya. Jadi ya kita nggak tahu nih, karena menurut sumber tadi sebelumnya PDIP nggak menerima dukungan kepada PSI. Sekarang PSI ketika menerima kunjungan dari Prabowo, ya jajaran pengurus PDIP marah, angkat bicara, kenapa PSI menerima Ganjar. Ya itulah lagi-lagi politik lah, kita nggak tahu gimana. Ya kepada masyarakat, saya hanya memberi masukan, hati-hati Anda memilih. Ya, jangan nanti kalau sudah terpilih capresnya atau calegnya Anda berapa itu? Ngoceh lah. Gedumel. Kenapa gini? Kenapa begitu? Ya Anda memilih ya salah. Anda memilih caleg misalnya udah jelas-jelas misalnya bekas residivis Anda pilih. Kalau dia terpilih, Anda tidak tidak didengar suara Anda atau keluhan Anda, ya jangan salahkan. Anda yang salah pilih. Ya makanya jangan Anda tuh selalu melihat dari luarnya atau berkoar-koar di media paling pintar. Tapi selami dulu. Ya memang susah melihat orang mendalami sebenarnya siapa dia. Ya. Begitu aja yang bisa
kami sampaikan pada video hari ini. Ya, tetap semangat. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Ya, share ke teman-teman Anda. Berikan komen. Mungkin kami bisa mengangkat topik-topik lain. Ya, karena channel ini channel politik dan hukum yang mendidik, bukan channel-channel gosip. Supaya Anda tercerahkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.